Pesan mengerikan Putin kepada orang-orang yang menginginkan Rusia hancur. Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pesan yang ditujukan kepada orang-orang maupun negara tertentu yang menginginkan Rusia hancur. Pesannya mengerikan, yakni ancaman kematian. Putin tidak menyebut negara ataupun pihak yang menginginkan kehancuran Rusia, namun Amerika Serikat selama ini yang kerap menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Kami hanya khawatir tentang satu hal, bagaimana tidak masuk angin di pemakaman Anda, katanya pada hari Kamis 22 Oktober 2020 pada pertemuan Valdai Discussion Club. Memperkuat negara kita dan melihat apa yang terjadi di dunia. Di negara lain, saya ingin mengatakan kepada mereka yang masih menunggu kehancuran bertahap Rusia, dalam hal ini kami hanya mengkhawatirkan satu hal, bagaimana tidak masuk angin di pemakaman Anda, katanya lagi. Seperti yang dikatakan sebelumnya, orang nomor satu Kremlin ini mengaku bangga dengan Rusia dan warganya yang siap melakukan segala kemungkinan untuk saling membantu selama masa sulit pandemi COVID-19. Selama saat-saat tersulit pandemi, saya merasa dan terus terang masih merasa bangga dengan Rusia, warga kami dan kesiapan mereka untuk melakukan segala kemungkinan untuk satu sama lain. Dan tentu saja, yang pertama dan terutama, para dokter kami, perawat dan para medis, semua orang tanpa pengecualian yang merupakan pilar dari sistem perawatan kesehatan kita, kata Putin seperti dikutip Sputnik News pada Jumat 23 Oktober 2020 kemarin. Pemimpin Rusia itu juga mencatat bahwa sementara komunitas internasional mencoba memobilisasi upaya dan pasukannya untuk memerangi pandemi COVID-19, lebih banyak yang bisa dilakukan. Dalam menghadapi ancaman COVID-19 ini, komunitas internasional sedang mencoba untuk mengambil tindakan tertentu untuk memobilisasinya, dan beberapa hal sudah dilakukan bersama-sama. Namun saya ingin segera mengatakan bahwa tidak semua yang dibutuhkan sedang dilakukan dalam menghadapi tantangan bersama yang sangat besar, paparnya. Rusia, lanjut Vladimir Putin, telah berhasil menemukan keseimbangan antara mengutamakan nyawa dan kesehatan warganya selama pandemi dan secara bersamaan melindungi ekonomi dari guncangannya. Kehidupan dan kesehatan atau warga negara tidak diragukan lagi, didahulukan secara alami kehidupan dan kesehatan terkait dengan sistem perawatan kesehatan yang harus didukung kuat oleh anggaran federal dan anggaran lainnya. Ekonomi harus berfungsi untuk mendapatkan negara agar tumbuh. Semuanya sangat saling berhubungan, sangat penting untuk mencapai keseimbangan. Saya pikir kami telah berhasil mencapai keseimbangan ini sejak awal, imbu Putin. Di saat yang sama, Presiden Rusia mengecam sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Barat terhadap negara-negara yang berada dalam situasi epidemiologis yang mengerikan di tengah pandemi COVID-19. Rusia telah meminta negara-negara lain di PBB untuk mencabut semua sanksi ekonomi, setidaknya untuk sementara atas dasar kemanusiaan. Saya tidak berbicara tentang sanksi terhadap Rusia, saya tidak peduli, kami akan bertahan. Tetapi ada banyak negara lain yang telah bergelut dan masih berjuang dari infeksi pandemi ini, bahwa tidak membutuhkan bantuan dari luar, melainkan hanya mencabut larangan tersebut, setidaknya di bidang kemanusiaan. Pada perbekalan kesehatan, pinjaman, peralatan, dan transfer teknologi, murni soal kemanusiaan bukan, tapi tidak ada pembatasan yang dicabut karena alasan yang tidak ada hubungannya dengan masalah kemanusiaan, tegas Presiden Rusia ini. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, dilansir dari republika.co.id, hubungan pemerintah Rusia dengan dunia Islam sempat kembali mengalami ketegangan pada dekade 1990-an. Pada 1994, Perang Chechnya I pecah.
Usai mereda pada 1999, perang yang sama kembali meledak di mana etnis Chechnya dan Dagestan mendesak berdirinya negara Islam di Kaukasia Timur. Dmitry Gorenberg dalam artikel Rusia menghadapi Islam Radikal pada tahun 2006 menjelaskan pemerintah Rusia menjawabnya dengan aksi militer keras dan invasi atas Chechnya. Gorenberg melihatnya lebih sebagai gerakan etnonasionalis alih-alih semata-mata cita-cita negara Islam. Sementara itu, pemerintahan Presiden Vladimir Putin pun melihat gerakan separatis lebih dipengaruhi gejolak di negara-negara tetangga Kaukasia Utara, alih-alih terinspirasi Islam. Situasi terkini tahun 2006 di Chechnya mulai normal. Pemerintah Rusia relatif berhasil dalam mengubah administrasi wilayah tersebut agar lebih mewadahi masyarakat lokal. Ditambah pula perbaikan fisik terhadap ibu kota Chechnya, Grozny, tulis Gorenberg. Namun masih saja ada kebijakan di tingkat negara federal yang tidak sepeka kebijakan pusat pada tahun 2004. Pemerintah satu negara bagian Rusia di Kaukasia Utara, Kabardino-Balkaria, membuat aturan bahwa ibadah umat Islam hanya diperbolehkan pada Jumat. Itu pun hanya boleh berlangsung 40 menit. Orang Islam yang dicurigai sebagai simpatisan ekstremisme dilarang masuk masjid. Kebijakan semacam ini hanya meningkatkan popularitas organisasi radikal sebab kelompok muslim tradisional kebanyakan tak berani menyuarakan sikap represif pemerintah setempat, tulis Gorenberg. Kecenderungan anti-imigran di wilayah perkotaan Rusia telah meningkatkan angka kekerasan terhadap muslim. Tantangan terbesar pemerintah Rusia adalah bekerja sama dengan beragam tradisi dan etnis itu agar tercipta kedamaian dan perkembangan ekonomi khususnya di wilayah-wilayah mayoritas muslim di Rusia lanjutnya. Namun menurut Gorenberg, bagaimanapun pemerintah Rusia telah membuat kebijakan yang nyata dan menilai penduduknya pada muslim sebagai aset. Pada tahun 2005, Rusia menjadi negara pengamat dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Hubungan antara Rusia dan dunia Islam kian erat. Di dalam negeri, menurut Gorenberg, mayoritas umat Islam Rusia menolak paham radikal. Hal itu seiring dengan politik pemerintahan Presiden Vladimir Putin sejak tahun 2006. Begitulah perubahan sikap Vladimir Putin terhadap umat Islam dan dunia. Kini hubungan Rusia dan Islam kian erat.